Di bawah rintik hujan dingin dan lebat yang tak kunjung berhenti, seorang pekerja muda menyeberang jalan membawa kasur gulung di punggungnya. Ia basah, kuyup. Setiap langkah, kasur terasa semakin berat. Namun, ia tidak berhenti, tidak mengeluh, dan tidak menoleh ke belakang. Saat itulah sebuah mobil hitam melambat. Di kursi belakang, Heru mengenali wanita itu dalam 2 detik. Itu Jessica, pegawainya. Ia bisa saja keluar dari mobil, bisa saja membantu, tetapi tidak. Sebaliknya, ia menyuruh sopirnya mengikutinya. 5 menit kemudian, berhenti di ujung jalan, sempit. Melihat keluar jendela mobil, Heru menemukan kebenaran yang tidak pernah bisa ia lupakan. Jika Anda menyukai cerita yang menyentuh hati, tekan suka sekarang, dan beritahu saya di komentar. Apakah Anda akan menghentikan mobil untuk membantu? Karena apa? Yang dibawa wanita itu jauh lebih dari sekadar kasur. Jessica berusia 25 tahun, dan memiliki jenis kelelahan yang tidak terlihat di wajah, tetapi di tangan. Tangan yang bekerja sejak dini, yang sudah membersihkan piring restoran, melipat pakaian di Binatu, menggosok lantai rumah sakit. Tangan yang sekarang membersihkan rumah mewah Heru Matra, seorang pengusaha properti berusia 43 tahun, yang telah belajar sejak dini bahwa uang dapat menyelesaikan hampir segalanya. Ia telah bekerja di sana selama 2 tahun, mengenal rumah itu lebih baik daripada pemiliknya sendiri. Heru, di sisi lain, bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Itu bukan kekejaman langsung, melainkan ketidakpedulian total. Ia menjawab telepon saat Jessica berbicara. Ia melewatinya di lorong, seolah-olah melewati pintu. Ia tidak memaki, tidak mempermalukan dengan kata-kata buruk. Ia hanya tidak melihat. Jessica melakukan segalanya dengan teliti, karena begitulah ia dibesarkan. Ibu Sita, ibunya, selalu mengulang, "Apa yang kamu lakukan dengan ceroboh akan kembali kepadamu dengan ceroboh." Jadi, Jessica melipat pakaian sedemikian rupa sehingga terlihat seperti karya seni. Ia membuat dapur harum bersih, meskipun tidak ada yang akan menyadarinya, dan memang tidak ada yang menyadarinya. Pertama kali ada yang retak di dalam adalah pada suatu Kamis pagi, beberapa minggu yang lalu. Jessica telah meminta uang muka gaji dengan sopan, di muka, menjelaskan alasannya. Kasur ibunya sudah rusak, pegasnya terlihat. Ibu Sita bangun dengan sakit punggung setiap hari, dan toko memiliki promosi yang akan berakhir minggu depan. Heru mengatakan akan melihatnya. Minggu berikutnya, ia bertanya lagi. Heru mengatakan belum saatnya. Pada minggu ketiga, ia menunggunya di lorong. Sebelum rapat, ia bertanya dengan hati-hati, tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan. Heru menatapnya, lalu menatap jam, dan berkata, "Jessica, kamu bukan prioritasku sekarang." Bukan dengan marah, melainkan dengan ketidakpedulian, seperti mengusir lalat tanpa membalikkan badan. Ia berdiri di lorong selama sekitar 10 detik, lalu pergi mencuci piring. Malam itu di rumah, ia menatap ibunya yang tidur di kasur yang menyakitkan, menghitung kembali di buku catatannya, dan berbaring di lantai di samping tempat tidur. Seperti yang ia lakukan pada hari-hari ketika Ibu Sita bangun dengan sakit dan membutuhkan teman. Toko akan menutup promosi, uang tidak akan muncul. Begitu saja. Tetapi Jessica memiliki cara melihat masalah dan tidak berkedip. Ia akan menyelesaikannya, ia selalu menyelesaikannya. Apa yang belum ia ketahui adalah bahwa keputusan untuk menyelesaikan sendiri ini akan mengubah segalanya, akan menempatkannya pada jalur yang akan dilewati Heru secara tidak sengaja, dan akan membuatnya melihat untuk pertama kalinya apa yang ada di sampingnya selama 2 tahun. Sabtu berikutnya, Jessica bangun sebelum matahari terbit. Ia tidur nyenyak, bukan karena khawatir, melainkan karena perencanaan. Ia memegang buku catatan sampai tengah malam, menghitung setiap ia tidak akan bisa mendapatkan kasur baru tanpa mengorbankan belanja mingguan, kecuali jika ia memotong sesuatu. Ia memotongnya. Ia menghapus item obatnya, bukan ibunya, dan camilan sore selama 2 minggu. Ia menutup hitungan ketat, tetapi berhasil. Ia naik 2 bus ke sisi lain kota, tempat toko memiliki harga terendah. Ia membawa tali di ranselnya, karena ia juga telah menghitung itu. Biaya pengiriman adalah Rp80.000,
yang tidak ia miliki. Ia menghitung berat, menghitung jarak, menghitung apa yang bisa. Toko buka pukul 8 pagi. Ia tiba pukul 810. Kasur single yang Ibu Sita butuhkan beratnya 18 kilogram, digulung dan diikat dengan tali yang ia bawa. Panjangnya sedikit lebih dari 1 meter. Pegawai toko menatapnya ketika ia meminta bantuan untuk meletakkannya di punggungnya dan bertanya 2 kali apakah ia yakin. Ia bilang ia yakin. Ia keluar dari pintu toko dengan kasur diagonal di punggungnya, berat seimbang di bahu kanan, ransel di depan. Ia menyesuaikan tali sekali, memeriksa jalan di kepalanya. Ada sekitar 40 menit berjalan kaki ke halte bus yang menerima volume besar. Hujan mulai di blok kedua. Itu bukan gerimis. Itu adalah hujan Sabtu. Hujan musim dingin yang memutuskan sekaligus, lebat dan dingin, tanpa peringatan. Jessica sedikit menundukkan kepala melawan angin, menyesuaikan beban di bahu, dan tidak berhenti. Tidak ada tempat untuk berhenti. Jalanan ramai, emperan toko kecil, dan berhenti hanya akan membuatnya basah. Kuyup lebih lama. Jadi ia berjalan, basah dari rambut sampai sepatu ketsnya, berpikir bahwa ibunya akan tidur nyenyak malam itu. Saat itulah mobil hitam membelok di tikungan. Heru berada di kursi belakang, kembali dari makan siang bisnis yang berlangsung lebih lama dari seharusnya. Sopir mengerem untuk memberi jalan kepada seorang wanita yang menyeberang di penyeberangan dengan sesuatu yang besar di punggungnya. Heru menoleh secara refleks, seperti kita melihat apapun yang muncul di depan. Mobil. Ia mengenali Jessica dalam 2 detik. Ia terus melihat saat mobil bergerak perlahan. Ia tidak menoleh ke samping, tidak mungkin tahu itu dia. Ia terus berjalan dengan postur seseorang yang telah memutuskan sesuatu dan tidak akan bernegosiasi dengan kelelahan. Mobil itu lewat. Dalam 5 detik ia akan menghilang melalui jendela belakang. Heru tidak tahu sampai hari ini mengapa ia mengatakan apa yang ia katakan, tetapi ia mendengar suaranya sendiri berbicara sebelum berpikir. Ikuti dia. Sopir melihat melalui kaca spion. Bagaimana, Dok? Perlahan, diam-diam, ikuti. Mobil menjaga jarak hampir setengah blok. Jessica tidak menyadarinya. Ia menundukkan kepala melawan hujan, menyesuaikan tali dari waktu ke waktu, mengubah beban dari satu bahu ke bahu lainnya. Tidak sekalipun ia berhenti, tidak sekalipun ia mengeluh, bahkan tanpa ada yang mendengarkan. Heru tetap di kursi belakang, dalam keheningan total, dengan ponsel di tangan dan pesan yang sedang ia ketik setengah jadi, tidak dapat kembali padanya. Ia masuk ke gang, lalu ke jalan yang lebih kecil, lalu ke gang sempit dengan rumah-rumah rendah, berdinding warna-warni, dan trotoar yang tidak rata. Ia berhenti di depan sebuah gerbang biru pudar, menyandarkan kasur di pagar agar, tangannya bebas, mengeluarkan kunci dari ransel, membukanya. Saat itulah Ibu Sita muncul. Ibunya telah mendengar gerbang, dan keluar ke pintu. Ketika ia melihat Jessica, basah kuyup dengan kasur di punggungnya, ia berhenti. Sejenak dengan tangan di mulut, tidak berkata apa-apa. Ia mendekatinya, membantu, mengangkat beban dari punggungnya, dan keduanya membawa kasur melalui lorong sempit rumah ke kamar kecil di belakang. Heru melihat semua itu melalui jendela, mobil yang berhenti di ujung jalan. Ia melihat Ibu Sita memeluk putrinya yang masih basah sebelum masuk. Ia melihat Jessica mengatakan sesuatu yang membuat ibunya tertawa kecil. Ia melihat keduanya menghilang melalui pintu. Ia melihat lampu kamar menyala, terus menatap pintu tertutup selama sekitar 30 detik. Lalu ia menyuruh sopirnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Heru tidak lagi memegang ponselnya. Ia tetap melihat kaca yang sedikit berembun dari luar, hujan, memukul atap mobil, dan sesuatu yang aneh dan tidak nyaman di dadanya yang tidak bisa ia sebutkan. Itu bukan kasihan. Kasihan ia tahu, itu ringan dan cepat berlalu. Ini adalah hal lain. Itu adalah jenis ketidaknyamanan yang datang ketika kita melihat sesuatu yang seharusnya kita lihat sebelumnya dan tidak kita lihat. Ia tiba di rumah, melewati dapur, berdiri di sana sebentar tanpa alasan yang jelas. Rumah itu dalam keheningan akhir pekan. Semuanya di tempat yang tepat, semuanya bersih, semuanya berfungsi. Ia bahkan tidak memikirkan dari mana fungsi ini berasal. Itu hanya terjadi.
seperti lampu yang menyala ketika tombol ditekan. Malam itu, ia tidur nyenyak. Pada hari Senin, Jessica tiba tepat waktu seperti biasa. Rambut kering, seragam disetrika, senyum tipis, seseorang yang tidak membawa barang-barang di wajahnya. Ia berada di dapur dengan kopi yang telah ia siapkan. Ketika Jessica lewat, ia berkata tanpa melihat, "Kamu membawa kasur hari Sabtu." Itu bukan pertanyaan. Jessica berhenti. Ia menjawab bahwa itu untuk kasur ibunya yang rusak. Heru berkata, dan mengambil ponselnya. Ia pergi menyapu ruang tamu, tetapi sesuatu telah berubah dalam kualitas keheningan di antara mereka. Sebuah pintu yang tidak lagi tertutup sepenuhnya. Heru masih belum tahu harus berbuat apa dengan ini. Dan Jessica masih belum tahu bahwa ia telah mengikuti mobil sampai ke gang. Yang belum diketahui keduanya adalah bahwa orang yang akan memperumit segalanya akan segera masuk melalui pintu depan, dan ia adalah orang terakhir yang bisa Jessica hadapi secara langsung. Nyonya Ratna berusia 70 tahun, rambut putihnya tertata rapi, dan memiliki bakat langka untuk mempermalukan seseorang tanpa orang itu bisa membuktikan apapun setelahnya. Ia adalah Ibu Heru. Ia tinggal di sebuah apartemen di kompleks yang sama dan muncul di rumah mewah. Itu 2 kali seminggu dengan otoritas seseorang yang tidak pernah perlu meminta izin untuk masuk. Jessica bukanlah yang pertama merasakannya. Heru samar-samar mengingat seorang pegawai bernama Fitri yang tiba-tiba berhenti setelah 3 bulan. Saat itu, ia berpikir itu masalah adaptasi. Baru kemudian mengingat kembali, ia melihat Nyonya Ratna dalam adegan itu, duduk di dapur bersama Fitri, berbicara dengan suara rendah saat ia berada di kantor. Fitri pergi 2 hari kemudian, dengan tasnya rapi dan wajah tertutup, tanpa memberikan penjelasan. Ada juga Indah, sebelum Fitri. Ia pergi setelah Nyonya Ratna menyebut di depan Heru bahwa sepasang anting hilang pada kunjungan terakhir. Anting-anting itu muncul 3 minggu kemudian di dalam tas Nyonya Ratna sendiri. Ia mengatakan, ia pasti telah menaruhnya tanpa menyadari. Tidak ada yang membicarakan masalah itu lagi. Indah sudah pergi. Jessica bertahan 2 tahun karena ia menelan racun tanpa menunjukkannya. Tetapi, 2 tahun juga berarti Nyonya Ratna mulai kehilangan kesabaran. Ia tiba pada suatu sore, Rabu dengan senyum ramah dan langsung pergi ke ruang tamu untuk menunggu putranya. Ia memegang segelas air yang ia tuangkan sendiri, yang sudah merupakan cara untuk mengatakan bahwa rumah itu tidak dirawat dengan benar. Saat kopi itulah racun keluar. Nyonya Ratna melihat nampan yang Jessica bawa dan berkata dengan suara manis, seseorang yang memuji. "Heru, kamu percaya gadis ini sendirian di sini kan?" Jeda yang diperhitungkan. "Saya bertanya karena saya meninggalkan jam tangan perak saya pada kunjungan terakhir dan tidak dapat menemukannya lagi. Mungkin jatuh di suatu tempat." Jessica berjarak 3 meter, membelakangi, merapikan rak buku. Heru berkata bahwa jam tangan itu mungkin ada di apartemen ibunya. Nyonya Ratna setuju dengan ringan. Berkata, "Tentu saja, Nak," dan mengganti topik. Tetapi, benih sudah tertanam dan keduanya tahu itu. Suatu sore minggu berikutnya, Nyonya Ratna melewati dapur saat Jessica memisahkan produk pembersih, berhenti di pintu, dan berkata dengan suara lembut, "Kamu tahu bahwa saya hanya menginginkan yang terbaik untuk keluarga saya, kan, Jessica?" Jessica mengangkat matanya, menjawab bahwa ia tahu. Nyonya Ratna tersenyum dan pergi. Senyum itu adalah bagian yang paling sulit, karena itu nyata. Ia percaya setiap kata yang ia ucapkan, dan itu membuatnya lebih sulit untuk dilawan daripada jika itu adalah kejahatan sederhana. Malam itu, Jessica menceritakan kepada Ibu Sita apa yang terjadi. Keduanya duduk di meja dapur kecil dengan teh yang dibuat ibunya ketika topiknya berat. Ibu Sita mendengarkan semuanya dalam keheningan, lalu berkata, "Kamu sanggup, tetapi kamu tidak perlu menanggungnya diam-diam. Diam-diam itu ketika kamu membiarkannya berlalu. Kamu tidak membiarkannya berlalu, kamu mengamati. Itu 2 pekerjaan yang berbeda." Jessica kembali ke rumah Heru keesokan paginya, dengan itu dalam pikiran. Apa yang belum ia duga adalah bahwa Heru juga mulai mengamati.
Suatu sore, Nyonya Ratna mengomentari bau produk yang menyengat di kamar mandi dan menatap Jessica dengan ekspresi apa yang akan kamu lakukan dengan ini, Jessica? Menjawab bahwa ia bisa mengganti produk lain kali. Nada tenang jawaban. Langsung, dan Heru terus menatap adegan itu selama sekitar 3 detik lebih lama dari biasanya. Lalu ia memikirkan itu sepanjang hari, tentang Fitri, tentang Indah, tentang polanya. Itu adalah perang yang ia tidak yakin ingin perjuangkan, jadi ia tetap diam. Ia menunggu. Itu adalah kesalahan, karena saat ia menunggu, Nyonya Ratna merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membutuhkan penonton. Dan kesempatan itu tiba ketika Heru mengadakan rapat dengan 2 rekan kerja di rumah pada suatu sore, Jumat. Nyonya Ratna muncul tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, Jessica sedang menyajikan kopi ketika pintu terbuka. Apa yang terjadi dalam 5 menit berikutnya adalah hal yang paling diperhitungkan dan paling pengecut yang pernah dialami Jessica dalam 2 tahun di rumah itu. Dan kali ini tidak ada cara untuk menelan tanpa ada sesuatu yang pecah. Rapat telah berlangsung selama 40 menit ketika Nyonya Ratna masuk. Heru berada di ruang tamu bersama 2 rekan kerjanya, Dodi dan Budi, mendiskusikan angka-angka dari proyek yang tertunda. Percakapan itu serius, suasananya adalah kerja. Jessica telah menyajikan kopi 30 menit sebelumnya dan sedang di dapur menyelesaikan membersihkan kompor. Pintu depan terbuka tanpa bel. Nyonya Ratna punya kunci. Ia masuk dengan senyum ramah, menyapa rekan kerja dengan nama dan meminta maaf atas gangguan itu dengan ringan sehingga gangguan itu terlihat seperti kebaikan. Heru mengatakan ia sedang rapat. Ia mengatakan tidak akan lama, ia hanya mampir untuk mengambil jaket yang ia lupakan minggu sebelumnya. Jessica mendengar suara dari ruang tamu dan tetap di tempatnya. Nyonya Ratna berkeliling ruangan dengan tenang, membuka lemari di lorong, berpura-pura mencari jaket selama sekitar 30 detik. Lalu ia kembali ke ruang tamu dengan tangan kosong dan mengatakan tidak menemukannya. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling, seperti orang yang berpikir keras. Saat itulah matanya tertuju pada kursi dapur. Tas Jessica ada di sana, hitam, sederhana, dengan resleting tertutup di samping ransel tempat ia menyimpan perlengkapan kerja. Itu ada di sana sepanjang pagi, sejak dulu. Tidak sekalipun menyebabkan komentar apapun. Nyonya Ratna menatap tas, lalu menatap putranya, lalu berkata dengan suara lembut dan khawatir seseorang yang ragu sebelum berbicara. Heru, kamu tahu di mana jam tangan perak saya? Yang saya sebutkan minggu lalu. Keheningan. Berlangsung 2 detik, Dodi menatap tas, Budi menatap lantai. Heru mengerti apa yang terjadi. Ia merasakan perutnya mual, tetapi ada 2 orang duduk di ruang tamu yang menatap. Ada keheningan yang perlu diisi, dan ia melakukan hal yang paling pengecut yang ia lakukan dalam seluruh cerita ini. Ia berkata dengan dinginnya birokratis, seseorang yang ingin menyelesaikannya dengan cepat untuk kembali ke hal yang penting. Jessica, bisa datang ke sini sebentar. Ia muncul di pintu masuk dapur dengan serbet di tangan. Heru tidak bisa menatapnya, berkata, bisakah kamu menunjukkan tasmu? Apa yang terjadi dalam 5 detik berikutnya adalah momen yang mendefinisikan seluruh cerita ini. Jessica tidak menangis, tidak berteriak, tidak memprotes, tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ketidakadilan, atau tentang 2 tahun kerja, atau tentang apa yang terjadi di sana. Ia menatap Heru sesaat, dengan tatapan yang tidak akan bisa ia lupakan. Dan kemudian ia pergi ke kursi, mengambil tasnya perlahan, meletakkannya di atas meja kopi, dan membuka resletingnya. Semua orang melihat. Di dalamnya, dompet kulit tipis yang usang, ponsel dengan layar retak di sudut, kunci rumah dengan gantungan kunci kayu yang dilukis. Tangan, mungkin dibuat oleh ibunya, blok catatan kecil, permen karet dan digulung dengan hati-hati di bagian bawah. Tali yang sama yang ia gunakan untuk mengikat kasur pada hari Sabtu, hujan, disimpan karena masih bisa digunakan. Tidak ada lagi. Nyonya Ratna berkata, pasti ada di tempat lain kalau begitu.
dan ia pergi ke dapur untuk minum air seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suaranya ringan, langkahnya tenang, seperti orang yang menyelesaikan kesalahpahaman kecil. Dodi menatap jendela. Budi melihat ponselnya. Tidak ada yang berkata apa-apa. Heru terus menatap tas yang terbuka di meja, ke dompet tipis, ke ponsel yang retak, ke tali yang digulung dengan hati-hati, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan atas apa yang telah ia lakukan. Ia berdiri diam dengan keheningan di tangannya, tidak tahu harus meletakkannya di mana. Jessica menutup tasnya, mengambilnya, dan kembali ke dapur untuk menyelesaikan membersihkan kompor. Rapat berlanjut. Tidak ada yang menyebutkan episode itu. Tetapi Jessica sendirian di dapur dengan keran terbuka, berdiri. Diam selama sekitar 15 detik, dengan tangan di bawah air dingin, menatap kosong. Serbet masih di tangannya. Kompor sudah bersih. Tidak ada lagi yang harus dilakukan di sana. Tetapi ia tetap berdiri diam. Itu adalah satu-satunya momen dalam seluruh cerita ini di mana senyum benar-benar hilang dari wajahnya. Bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dari kemarahan. Kelelahan seseorang yang mengerti bahwa ia bisa melakukan segalanya dengan benar. Ia bisa bekerja dengan teliti, ia bisa menelan racun, ia bisa menahan 2 tahun, sindiran, dan masih diperlakukan sebagai tersangka di depan orang asing oleh seorang pria yang telah melihatnya berjalan di tengah hujan dengan kasur di punggungnya dan tetap diam di kursi belakang mobil. Ia mengeringkan tangannya, melipat serbet, meletakkannya di tempat yang tepat. Malam itu, Jessica tidak menceritakan apapun kepada Ibu Sita. Ia tiba di rumah, membantu ibunya dengan makan malam, menonton televisi, sebentar di samping ibunya. Di kasur baru, yang sudah bersandar, di dinding dengan bantal, berfungsi sebagai sofa. Ibu Sita bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Jessica mengatakan iya. Lelah. Ibunya tidak memaksa. Keduanya tetap diam dengan suara televisi di latar belakang. Dan itu adalah keheningan terbaik yang Jessica rasakan dalam beberapa minggu. Heru tetap di rapat selama 1 jam lagi. Ketika rekan kerjanya pergi, ia melewati dapur dan menemukan semuanya bersih, semuanya di tempatnya. Jessica sudah pergi. Ia berdiri di dapur sebentar dengan ketidaknyamanan yang dimulai pada hari Sabtu. Hujan. Dan yang sekarang terlalu besar untuk diabaikan. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan ia tahu ia melakukannya karena lebih mudah daripada menghadapi ibunya di depan 2 orang. Persepsi ini sangat mahal, karena dalam 2 minggu berikutnya, keheningan antara ia dan Jessica menjadi berbeda. Ia terus melakukan segalanya dengan ketelitian yang sama seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak lagi ada di sana. Sebuah ringan kecil, hampir tidak terlihat, yang ia sadari hanya karena ia mulai memperhatikan terlambat. Dan kemudian, ketika segalanya tampaknya tidak bisa lebih buruk, mereka memburuk. Dengan cara yang tidak ia duga, dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Itu adalah suatu malam Rabu ketika ponsel Jessica berdering. Ia berada di dapur, rumah memisahkan makan siang keesokan harinya. Ketika ia mendengar suara berbeda, datang dari kamar ibunya. Itu bukan teriakan. Itu suara tumpul, pendek, seperti sesuatu jatuh. Ia menjatuhkan segalanya dan pergi. Ibu Sita tergeletak di lantai kamar mandi. Ia terpeleset saat bangun dari tempat tidur untuk pergi ke kamar mandi. Sendirian, tanpa memanggil putrinya, agar tidak mengganggu, seperti yang selalu ia lakukan. Kepalanya terbentur sisi wastafel. Itu tidak serius. Dokter mengkonfirmasi itu 3 jam kemudian. Tetapi ada luka di dahi yang membutuhkan 3 jahitan dan pusing, yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan benar selama beberapa jam. Jessica menghabiskan malam di rumah sakit memegang tangan ibunya. Ia tidak bisa memberitahu Heru sebelumnya, karena dalam 2 jam pertama ia memegang Ibu Sita. Sambil menunggu perawatan, tanpa tangan kosong, tanpa waktu untuk berhenti, ketika ia akhirnya mengirim pesan, sudah hampir tengah malam. Ia tidak menjawab. Malam itu, Ibu Sita keluar dari rumah sakit saat dini hari. Jessica membawanya kembali ke rumah, menyiapkan tempat tidur, tinggal di samping sampai ibunya tertidur. Ketika ia pergi tidur, sudah hampir pukul 4 pagi.
Ia menatap langit-langit. Sebentar sebelum menutup mata, berpikir bahwa ia perlu memberitahu Heru lebih awal, bahwa ia perlu menjelaskan dengan benar apa yang terjadi. Ia tidur 2 jam, bangun dengan alarm, mencuci muka, menatap cermin sesaat. Tangan kanannya memiliki perban di sisi telapak tangan. Dari saat ia menahan jatuh ibunya di kamar mandi dan menabrak sudut wastafel. Itu tidak serius, tetapi terasa sakit. Ia mengganti perban, minum kopi terburu-buru, dan pergi bekerja. Ia tiba di rumah mewah itu terlambat 40 menit. Pertama kali dalam 2 tahun, Nyonya Ratna sudah ada di sana. Jessica langsung mengerti. Ibu mertua telah menelepon putranya sebelum ia tiba. Ia telah menceritakan ketidakhadirannya dengan nada khawatir, seseorang yang tidak menuduh, hanya memberitahu. Heru berada di ruang tamu dengan ekspresi tertutup. Seseorang yang telah membuat keputusan sebelum mendengarkan pihak lain. Ia mencoba menjelaskan, bahkan sebelum ia benar-benar masuk. Ia berbicara tentang ibunya, jatuhnya, rumah sakit, malam itu. Ia berbicara dengan tenang tanpa drama, dengan fakta-fakta dalam urutan yang benar. Heru mendengarkan atau tampak mendengarkan. Ia berdiri diam dengan tangan bersedekap, melihat sedikit ke samping, seperti orang yang menunggu orang lain selesai berbicara untuk dapat mengatakan apa yang sudah ia putuskan. Ketika ia selesai, ia berkata, "Jessica, saya mengerti apa yang terjadi, tetapi saya membutuhkan seseorang dengan ketersediaan yang lebih besar." Suaranya birokratis, nada seseorang yang mengakhiri kontrak layanan. Tidak ada kemarahan. Ada sesuatu yang lebih buruk, ketidakpedulian total, seolah-olah 2 tahun kerja bisa dilipat dan disimpan di laci dengan, "Saya mengerti apa yang terjadi." Tidak sekalipun ia melihat perban di tangannya. Jessica terdiam selama 2 detik. Lalu ia bertanya apakah ia bisa menyelesaikan minggu itu. Heru mengatakan itu tidak perlu. Ia pergi ke dapur, mengambil tasnya, tas yang sama yang telah dibuka di depan rekan kerjanya 2 minggu sebelumnya. Ia melewati ruang tamu tempat Nyonya Ratna duduk dengan segelas air, tanpa tergesa-gesa, tanpa tanda-tanda bahwa ia telah melakukan sesuatu. Jessica tidak menatapnya, berhenti di depan Heru, berkata dengan suara tegas dan tanpa kepahitan yang terlihat, "Terima kasih atas 2 tahun ini." Heru mengangguk, tidak berkata apa-apa. Ia pergi ke pintu, membukanya, dan berhenti sejenak di ambang pintu. Bukan untuk mengatakan apa-apa lagi, bukan untuk menoleh ke belakang, hanya untuk merasakan udara luar. Matahari masuk dari sisi tembok, matahari yang belum benar-benar menghangatkan, tetapi sudah menerangi segalanya. Ia berdiri di sana selama sekitar 3 detik, lalu pergi. Ia berjalan ke halte bus, tanpa tergesa-gesa, dengan tas di bahu, melihat ke trotoar. Perban di tangan terasa sedikit lebih sakit dengan panas. Ia memindahkan tasnya ke bahu lain, menyesuaikan langkahnya, dan berpikir bagaimana ia akan menceritakan kepada ibunya. Ibu Sita sudah bangun ketika ia tiba di rumah, duduk di tempat tidur, dengan perban di dahi, masih bersih dari rumah sakit. Ketika ia melihat putrinya tiba pada jam itu dengan ekspresi itu, ia mengerti sebelum bertanya. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Ceritakan." Jessica menceritakan, semuanya sesuai urutan kejadian, tanpa melebih-lebihkan dan tanpa mengecilkan. Ibu Sita mendengarkan dalam keheningan sampai akhir. Ia diam selama 2 menit, menatap jendela, lalu berkata dengan suara rendah, pria yang tidak melihat apa yang ada di sampingnya, tidak pantas memiliki apa yang ia miliki. Jessica diam sejenak. Ia menatap ibunya dengan ketenangan yang tidak pernah berhasil diajarkan ibu Sita, yang telah lahir pada putrinya, seperti hal-hal tertentu lahir di sepanjang jalan, dan berkata, "Ia tidak jahat, Bu. Ia hanya tidak pernah belajar untuk melihat." Ibu Sita membalikkan wajahnya ke putrinya dan menatapnya sebentar, dengan tatapan seorang ibu yang mengukur putrinya dan melihat seseorang yang ia tidak tahu dari mana datangnya keutuhan seperti itu. Lalu ia berkata, perlahan, "Saya tidak tahu mana yang lebih buruk dari keduanya." Keduanya diam sejenak. Jessica bangkit, pergi ke dapur, dan mulai membuat makan. Siang, ia harus menelepon Ibu Sita untuk fisioterapi, untuk menjadwal ulang. Ia harus melihat hari-hari berikutnya,
memikirkan uang, memikirkan klien-klien yang sesekali ia layani pada akhir pekan, dan yang mungkin bisa ia ubah menjadi sesuatu yang lebih permanen. Ada hal-hal konkret yang harus diselesaikan, dan ia akan menyelesaikannya seperti yang selalu ia lakukan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa di sisi lain kota, Heru berdiri di dapur kosong rumah mewah itu, menatap kopi yang mendingin di cangkir. Dengan keheningan rumah yang berbeda memukulnya dengan cara yang ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Dan bahwa dalam beberapa hari berikutnya, keheningan ini akan menjadi lebih berat. Sampai hari ia mendengar sesuatu di sebuah apotek yang mengubah segalanya. Rumah itu menjadi berbeda sejak saat itu, dengan cara yang Heru tidak bisa jelaskan pada dirinya sendiri. Pegawai baru tiba 3 hari kemudian, direkomendasikan, tepat waktu, sopan, melakukan segalanya secara teknis dengan benar. Kopi berada pada suhu yang tepat, rumah bersih. Kenop lemari bersinar seperti yang selalu diminta Nyonya Ratna. Tetapi, keheningan telah berubah kualitasnya. Tidak ada lagi yang bersenandung pelan di ruangan yang jauh. Tidak ada lagi yang berhenti di jendela selama 10 detik. Sebelum kembali bekerja, seperti orang yang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri di tengah hari. Kopi itu sempurna dan tidak berarti apa-apa. Pada suatu pagi Kamis, Heru berhenti di pintu dapur sebelum pergi bekerja dan menunggu mendengar sesuatu yang tidak datang. Ia berdiri di sana selama sekitar 15 detik, tanpa bisa mengidentifikasi apa yang ia tunggu. Lalu, ia pergi, tanpa makan. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai memperhatikan ketidakhadiran lainnya. Tanaman di pintu masuk memiliki daun yang sedikit layu. Tidak mati, tetapi haus. Jessica tidak pernah membiarkannya lebih dari 4 hari tanpa air. Ia sendiri pergi ke dapur, mengambil gelas, dan menyiramnya. Ia menatap tanaman itu. Sebentar setelah itu, dengan gelas kosong di tangan, memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan. Kembali melalui dapur, ia berhenti di pintu tanpa alasan. Ia terus menatap sudut tempat kursi kecil itu berada, kursi tempat Jessica makan, siang setiap hari, cepat, dengan piring di pangkuannya, selalu membelakangi pintu, seperti orang yang tidak ingin menghabiskan ruang. Kursi itu di tempatnya, kosong. Ia menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ia menatap serbet yang tergantung di oven. Pegawai baru melipatnya berbeda, dalam 3 bagian yang sama. Secara teknis, benar. Jessica melipatnya secara diagonal, dengan cara yang agak bengkok, yang entah bagaimana lebih kokoh di tepi. Itu adalah detail kecil, bodoh, jenis hal, yang seharusnya tidak penting, tetapi penting. Dan ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Pada suatu Jumat malam, Nyonya Ratna muncul untuk makan malam. Ia bersemangat. Ia berbicara tentang perjalanan yang ia rencanakan. Ia bertanya tentang pekerjaan, memuji pegawai baru. Ia mengatakan rumah itu lebih teratur, ada keteraturan yang berbeda dalam segala hal. Heru menjawab dengan kata-kata satu suku kata. Ia bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengatakan ia lelah. Ketika ia pergi, ia tetap di ruang tamu sebentar dengan keheningan. Ia lelah, tetapi bukan karena pekerjaan. Momen yang menghancurkan segalanya terjadi pada suatu pagi Sabtu, 2 minggu setelah pemecatan. Heru telah pergi lebih awal untuk menyelesaikan suatu masalah di properti dekat kompleks dan berhenti di apotek dalam perjalanan pulang untuk mengambil obat. Apotek itu kecil dengan 1 lorong. Ia mengambil apa yang ia butuhkan dan sedang menuju kasir ketika ia mendengar suara yang familiar di lorong lain. Ia berhenti secara tidak sengaja. Itu ibu. Sita ditelepon dengan nada seseorang yang menceritakan kabar baik kepada seseorang yang pantas mendengarnya. Suaranya pelan, tetapi lorong itu sunyi dan ia mendengarnya dengan jelas. Kamila sudah punya 3 klien tetap. Minggu depan, ada 2 lagi yang dikonfirmasi. Saya bilang, saya tahu ia akan terbang ketika keluar dari tempat itu. Heru berdiri diam di tengah lorong dengan obat di tangannya. Ia mendengar ibu. Sita tertawa pendek dan puas. Ia mendengarnya mengatakan bahwa putrinya sudah berpikir untuk mempekerjakan seorang asisten. Ia mendengar kebanggaan dalam suara ibunya.
dengan cara yang mengikat sesuatu di dalam dadanya yang tidak ia duga akan mengikat. Ibu Sita berbelok di lorong dan melewatinya tanpa mengenalinya. Ia melanjutkan percakapan di ponselnya, keluar melalui pintu kaca, dan menghilang di trotoar. Heru terus menatap pintu selama sekitar 30 detik, lalu pergi ke kasir, membayar, dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke mobil, ia berjalan perlahan dengan matahari memukul dari samping, memikirkan satu hal demi satu, tanpa bisa berhenti. Ia memikirkan tas yang terbuka di meja, perban di tangan yang tidak ia lihat, adegan kasur di tengah hujan yang terlihat dari jendela mobil, keheningan dapur, di pagi hari, tanaman yang haus. Ia tiba di mobil, membuka pintu, dan berdiri di samping sebentar sebelum masuk. Malam itu, ia pergi ke apartemen ibunya. Nyonya Ratna berada di ruang tamu dengan televisi menyala ketika ia masuk. Ia melihat sesuatu di ekspresi putranya. Bahkan sebelum ia berbicara dan mematikan suara dengan remote, ia menatapnya. Heru duduk di kursi di samping, tidak berdiri, tidak dramatis, tidak meninggikan suara. Ia duduk dengan siku di lutut dan berkata, "Dengan tenang, Bu, saya tahu apa yang Ibu lakukan." Nyonya Ratna membuka mulutnya untuk berbicara. Ia melanjutkan, masih dengan ketenangan yang sama. "Bukan hanya Jessica, ada Fitri sebelumnya, ada Indah sebelum Fitri. Itu pola yang saya butuh 2 tahun untuk melihatnya dan yang Ibu pertahankan setiap kali. Seseorang dekat dengan saya cukup lama untuk menjadi penting." Nyonya Ratna mengatakan ia hanya ingin melindunginya, bahwa orang luar tidak akan pernah menginginkan kebaikannya seperti ibunya sendiri, bahwa ia mengenal dunia lebih baik dari yang ia kira. Heru terus mendengarkan sampai ia selesai. Lalu ia berkata, "Saya tahu Ibu percaya semua itu, dan saya tahu Ibu tidak akan pernah berubah." Ia berhenti sejenak. "Tetapi saya bisa mengubah apa yang saya biarkan terjadi." Ia bangkit, mengambil jaketnya, dan pergi. Nyonya Ratna tetap di ruang tamu dengan televisi mati dan remote di tangan, menatap pintu tertutup. Itu adalah pertama kalinya dalam 43 tahun putranya pergi seperti itu, tanpa pamit, tanpa melembutkan, tanpa kembali ke pintu untuk mengatakan bahwa itu tidak seperti itu. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mencoba mendapatkan kembali kendali dengan cara-cara biasa. Ia menelepon sepupu yang memiliki pengaruh terhadap Heru. Ia mengirim pesan melalui Bibi. Ia meninggalkan pesan suara panjang suatu malam dengan suara lelah seseorang yang menderita, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang telah ia lakukan salah. Heru mendengarkan pesan itu, tidak membalas. Itu bukan dingin. Itu adalah kejelasan baru yang datang tanpa dipanggil dan yang tidak ingin ia negosiasikan. Nyonya Ratna adalah ibunya dan akan tetap menjadi ibunya, tetapi putra yang menelan pola itu dan berpura-pura tidak melihat telah berakhir. Apa yang masih harus dilakukan lebih sulit daripada menghadapi ibunya. Itu adalah pergi ke pintu biru pudar di gang, mengetuk tanpa pemberitahuan, dan mengatakan dengan keras apa yang telah ia lakukan, tanpa tahu apakah ia akan diterima, tanpa tahu apakah ia pantas. Heru pergi pada suatu sore Selasa yang cerah. Ia tidak memberitahu, tidak mengirim pesan sebelumnya. Ia telah memikirkan itu, ia telah mulai mengetik 2 kali dan menghapusnya 2 kali. Sebuah pesan memberi Jessica kesempatan untuk mengatakan bahwa ia tidak ingin menerima kunjungan dan ia mengerti bahwa ia memiliki hak penuh untuk mengatakan itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu dikatakan dengan keras, tatap muka, tanpa jarak layar di tengah. Ia mengambil mobilnya, pergi sendirian, tanpa sopir. Gang itu, ia menemukannya dari ingatan. Gerbang biru pudar itu sama. Ada tanaman baru di jendela depan, pot tanah liat dengan daun lebar dan hijau, yang tidak ada di sana pada hari hujan. Ia berdiri di luar sebentar, menatap tanaman itu, berpikir bahwa Jessica telah menanam itu kapanpun antara dipecat dan memiliki 3 klien tetap. Hidup telah berlanjut dan berlanjut dengan baik. Ia mengetuk gerbang, mendengar langkah kaki di dalam rumah. Pintu kayu terbuka. Sebelum gerbang dan Jessica muncul di ambang pintu dengan serbet di tangan, sama seperti ia berada di dapur rumah mewah pada hari tas itu.
Ia langsung mengenalinya. Ia berdiri diam sejenak, tanpa ekspresi tertentu, menunggu. Heru berkata, "Bisakah saya berbicara sebentar?" Ia membuka gerbang tanpa menjawab. Mereka masuk. Ruang tamu kecil, dengan kasur bersandar di dinding, dengan bantal warna-warni, diubah menjadi sofa, yang menempati hampir seluruh dinding belakang. Ada bau masakan di kompor, kain bordir di atas televisi, dan tanaman kedua di jendela, samping yang bahkan lebih besar dari yang di pintu masuk. Ibu Sita duduk di sofa, kasur, dengan buku di pangkuannya. Ketika ia melihat Heru, ia perlahan meletakkan buku itu, menatapnya dengan tatapan seorang ibu yang mengukur seseorang dari awal sampai akhir dalam 3 detik, dan sudah tahu apa yang akan ia temukan. Heru berdiri di tengah ruang tamu kecil dan berkata, tanpa basa-basi, "Saya salah dalam banyak hal untuk waktu yang lama. Saya membiarkan ibu saya melakukan apa yang ia lakukan tanpa campur tangan. Dan pada hari rapat saya meminta ibu untuk menunjukkan tas, padahal saya tahu jauh di lubuk hati tidak ada apa-apa di sana untuk ditemukan." Ia berhenti. "Saya tidak datang untuk meminta apapun. Saya datang karena saya perlu mengatakan ini dengan keras kepada ibu." Jessica mendengarkan dengan tangan sedikit bersedekap, serbet masih di tangannya. Ketika ia selesai, ia diam sejenak. Itu bukan keheningan yang tidak nyaman, itu adalah keheningan seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum berbicara. Lalu ia berkata, "Saya sudah lama menerimanya." Heru bertanya, apakah ia bisa bertanya bagaimana? Ia mengatakan ia telah menyimpan kemarahan selama tepat 3 hari, bahwa pada hari keempat ia bangun dengan beban itu di dadanya, dan telah memutuskan bahwa itu terlalu berat untuk dibawa bersama dengan semua yang harus ia bawa. Kemarahan dari orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak mengubah apa-apa, katanya. "Itu hanya mengisi ruang yang saya butuhkan untuk hal lain." Ibu Sita dari belakang ruangan berkata tanpa mengangkat matanya dari buku, "Duduklah, kopinya hangat." Heru menatap Ibu Sita, lalu menatap Jessica. Ia membuat isyarat ringan ke arah kursi dekat jendela. Ia duduk, ketiganya diam. Sejenak yang tidak tegang. Itu adalah keheningan, ketika sesuatu yang salah untuk waktu yang lama akhirnya dikatakan. Dan sekarang, udara bisa bersirkulasi lagi. Ibu Sita menyajikan kopi. Heru meminumnya tanpa gula, seperti biasa. Ia tidak segera pergi. Ia tinggal selama hampir 1 jam. Bukan dalam percakapan panjang tentang masa lalu, melainkan dalam percakapan sederhana tentang hal-hal konkret. Jessica berbicara tentang klien baru, tentang layanan yang tumbuh perlahan, cara yang tepat untuk tumbuh. Ia berbicara dengan kealamian seseorang yang sedang membangun sesuatu dan tahu itu. Heru mendengarkan dengan perhatian nyata, bukan perhatian seseorang yang menunggu untuk berbicara, melainkan perhatian seseorang yang benar-benar mendengarkan untuk pertama kalinya. Sebelum pergi, ia mengatakan ia memiliki 2 rekan kerja terpercaya yang membutuhkan layanan kebersihan profesional di kantor, bahwa ia akan merekomendasikannya bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai rekomendasi jujur, bahwa jika ia mau, ia akan memberikan kontaknya. Jessica mengatakan ia mau. Heru pergi melalui pintu biru pudar. Ia berjalan ke mobil sendirian dengan matahari sore memukul dari samping di gang. Ia masuk. Ia berhenti sejenak sebelum menyalakan mesin dengan tangan di kemudi, melihat ke depan. Tanpa melihat sesuatu yang spesifik. Ada ringan aneh di dadanya yang sudah lama tidak ia rasakan. Itu bukan kegembiraan tepatnya, itu lebih dekat dengan kelegaan. Jenis kelegaan yang datang ketika kita berhenti membawa sesuatu yang kita bawa. Tanpa tahu, ia menyalakan mesin dan pergi. Dalam beberapa bulan berikutnya, segalanya berubah perlahan, seperti hal-hal padat berubah. 2 rekan kerja Heru mempekerjakan layanan Jessica. Ia mulai melayani kantor 2 kali seminggu, dengan uang baru. Ia mempekerjakan seorang asisten, sepupu tetangga yang membutuhkan pekerjaan dan belajar dengan cepat. Layanan itu bertambah 1 klien, lalu 2 lagi. Ibu Sita mulai menjadwal dengan ponselnya di buku catatan digital yang diajarkan putrinya dan mengatakan itu adalah pekerjaan pertamanya yang tidak menyakiti tangannya. Heru juga berubah,
tetapi dari dalam keluar, tanpa pengumuman. Ia merenovasi rumah Nyonya Ratna tanpa ia minta, bukan sebagai isyarat perdamaian, melainkan karena ia mengerti bahwa merawat seseorang tidak harus berarti patuh. Nyonya Ratna menerima renovasi tanpa berterima kasih yang diharapkan, tetapi ia berhenti menggunakan kunjungan sebagai medan perang. Seiring waktu, dalam gerakan-gerakan kecil yang tidak disebutkan oleh keduanya, mereka mulai membangun hubungan yang berbeda, masih sulit, masih dengan sejarah berat, tetapi tanpa kendali di pusatnya. Jessica tidak memikirkan Heru dalam kehidupan sehari-hari. Ia memikirkan daftar klien minggu itu, latihan fisioterapi ibunya, tanaman di jendela yang telah tumbuh lebih dari yang diharapkan dan akan segera membutuhkan pot yang lebih besar. Pada suatu hari Sabtu yang cerah, ia dan Ibu Sita pergi bersama ke pasar lingkungan. Ibu Sita berjalan lebih lambat dari sebelumnya, tetapi berjalan, dan Jessica di sampingnya, tanpa tergesa-gesa, tanpa mendorong, mengikuti irama ibunya. Ketika mereka sampai di kios bunga, Ibu Sita berhenti, menatap tanaman sebentar, dengan tatapan seseorang yang memilih sesuatu dengan hati-hati. Lalu, ia mengambil pot kecil dengan daun gelap dan berkilau, dan berkata itu untuk jendela baru. Jessica bertanya, jendela baru yang mana? Ibu Sita berkata dengan senyum seseorang yang sudah memutuskan sesuatu sebelum mengumumkannya. Jendela, tempat yang lebih besar yang akan kita miliki ketika layanan ini tumbuh sedikit lagi, yang tidak akan lama. Jessica menatap ibunya sebentar, lalu tersenyum dengan cara yang sama persis seperti ia tersenyum di tengah hujan dengan kasur di punggungnya, basah kuyup dan teguh, berpikir bahwa ibunya akan tidur nyenyak malam itu. Ia membayar tanaman itu, memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati, dan keduanya terus berjalan perlahan di pasar tanpa tergesa-gesa, dengan matahari memukul dari depan dan sepanjang hari di depan. Kadang-kadang, keadilan tidak muncul di pengadilan atau pada saat penghinaan publik terhadap penjahat. Kadang-kadang, keadilan adalah seorang wanita yang membawa kasur di tengah hujan, agar orang yang ia cintai tidur nyenyak, dan dunia terlalu lambat untuk melihatnya, tetapi ia tidak pernah membutuhkan dunia untuk melihatnya untuk mengetahui siapa ia. Kadang-kadang, kekayaan terbesar seseorang bukan pada apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang ia lakukan untuk orang lain, bahkan ketika ia hampir tidak memiliki apa-apa. Siapapun yang belajar melihat ini tidak akan pernah melihat orang dengan cara yang sama lagi. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tinggalkan suka Anda untuk mendukung saluran ini dan beritahu saya di komentar. Apakah Anda akan menghentikan mobil untuk membantu Jessica atau akan Anda terus berjalan seperti yang Heru lakukan pada saat pertama itu?